Jadi ada yang bilang Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tidak lolos parliamentary threshold. Ada beberapa lembaga survei yang mengatakan bahwa pertama, PSI sebagai partai yang diminati generasi milenial berada dalam posisi terendah. Yang kedua, PSI dianggap sebagai partai yang tidak berpihak kepada wong cilik. Dan yang ketiga, PSI rendah terhadap keberpihakan pada umat Islam. Itu berdasarkan hasil beberapa lembaga survei. Nah, ini menunjukkan bahwa PSI ini harus membenahi cara berkampanyenya, harus membenahi cara komunikasi dalam berpolitik. Apa saja sih blunder yang pernah dilakukan PSI? Yang pertama adalah masalah poligami. PSI mengangkat isu poligami yang menyebabkan beberapa ulama mengatakan jangan pilih partai ini. Yang kedua, PSI juga blunder dalam masalah kasus Ibu Meliana, volume azan dikecilkan. Kenapa? Bagi masyarakat muslim, azan itu harus dikeraskan sebagai syiar Islam. Tiba-tiba PSI memunculkan bahwa protes umat Islam terhadap Ibu Meliana yang ingin mengecilkan volume azan ternyata dianggap sebagai tindakan intoleransi. Padahal azan dengan volume yang besar itu adalah bentuk syiar dari agama Islam. Harus membenahi cara berkampanyenya. Jadi sayang dong, sudah capek-capek bikin Partai Solidaritas Indonesia, ternyata tidak lolos. PSI juga melakukan blunder dengan menyerang partai-partai lain, misalnya menyerang partai PDIP yang dianggap sebagai nasionalis gadungan, atau dengan juga partai Golkar. Padahal Golkar dan PDIP adalah rekan satu koalisi dengan PSI. Maka ini dianggap bahwa PSI ini satu partai merasa arogan bisa menyelesaikan masalah bangsa dengan sendirian tanpa melibatkan rekan-rekan koalisi, tanpa melibatkan partai-partai lain. Sedangkan di legislatif segala sesuatu itu harus diperjuangkan bersama-sama, tidak hanya diperjuangkan oleh satu partai, harus melibatkan banyak partai. Ada namanya permusyawaratan. Kalau satu partai menjelek-jelekan partai lain, menganggap dirinya paling nasionalis, yang lain nasionalis gadungan, ini menunjukkan bahwa attitude partai tersebut sangat buruk. PSI harus melakukan pembenahan dalam komunikasi politik. Kalau tidak, bisa dipastikan PSI tidak lolos dalam parliamentary threshold. Sudah lolos verifikasi faktual, sudah menjaring para caleg, sudah kampanye di TV, sudah kampanye di Facebook, sudah kampanye di YouTube, tapi tidak lolos. Ini sangat disayangkan. Jadi, perbaiki cara komunikasi politik.